Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korin Kwerida Aryani, jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 19060078, mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan, jadwal jam 7 pagi. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester Pengantar Ekonomi Pembangunan. Dengan soal pertama yaitu teori pembangunan Rousseau menjelaskan proses pembangunan suatu negara melalui 5 tahapan. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang masing-masing tahapan pembangunan Rousseau. Dilengkapi dengan pengertian, syarat-syarat, dan ciri-ciri. Tahap yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional diartikan sebagai suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandang pra-Newton terhadap dunia fisika. Ini tidak berarti bahwa dalam masyarakat seperti itu sama sekali tidak terjadi perubahan ekonomi. Ciri-cirinya diantaranya yang pertama, tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakatnya digunakan untuk pertanian. Ciri yang kedua, struktur sosial dalam pertanian yang masih bersifat hierarkis. Hubungan keluarga dan persukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi. Ciri yang ketiga, kebijakan pemerintah pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah. Tahap yang kedua adalah tahap prasyarat tinggal landas. Ini merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. Satu hal yang perlu diingat, yaitu pertumbuhan ekonomi hanya tercapai apabila diikuti oleh perubahan-perubahan ekonomi. Hanya akan melakukan perubahan lain di dalam masyarakat. Ciri-cirinya diantaranya yang pertama, tahapan yang dicapai oleh negara seperti Eropa, Asia Timur atau Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Ciri yang kedua, tahap yang sudah dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru atau Born Free yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional yang sudah ada. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah tahap tinggal landas. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Contohnya adalah adanya revolusi pabrik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, dan terbukanya pasar-pasar yang baru. Ciri-cirinya diantaranya terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi. Yang kedua, terciptanya suatu kerangka dasar pabrik, sosial, dan institusional. Tahap yang keempat adalah tahap dorongan menuju kedewasaan. Pada tahap ini, keadaan perekonomian yang terus-menerus bertumbuh meskipun kadang disertai dengan laju fluktuatif, terjadi perluasan pemakaian teknologi modern secara menyeluruh pada kegiatan-kegiatan perekonomian, timbul industri-industri baru dengan cepat, dan tertinggalnya industri-industri lama, sehingga barang-barang yang dulunya diimpor sekarang mampu diproduksi di dalam negeri sendiri. Tahap yang kelima atau tahap yang terakhir adalah tahap era konsumsi massa besar-besaran. Pada tahap ini, konsumsi tinggi ini pendapatan real per kapita meningkat sampai pada suatu titik di mana sejumlah besar orang dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok. Soal yang kedua yaitu menurut Arthur Lewis,
proses pembangunan terjadi seiring dengan perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional atau subsistem ke sektor modern atau kapitalis. Apakah penyebab terjadinya peralihan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor modern? Jelaskan prosesnya. Jawabannya adalah perekonomian tradisional umumnya terdapat pada daerah pedesaan, di mana tingkat produktivitasnya masih rendah dengan sumber tenaga kerja yang tinggi atau tidak terbatas atau surplus. Surplus tersebut berkaitan dengan basis perekonomian yang tradisional, di mana tingkat hidup masyarakat pada kondisi subsistem akibat perekonomian yang subsistem pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal dari tenaga kerja yang bernilai 0. Artinya, fungsi produksi pada sektor pertanian lebih sampai pada tingkat berlakunya law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel atau dalam hal ini tenaga kerja justru akan menurunkan total produksi yang ada. Perekonomian modern umumnya terdapat di daerah perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja dan juga sebagai sumber akumulasi modal. Hal ini menyiratkan bahwa nilai produk marginal, terutama dari tenaga kerja, bernilai positif, sehingga nilai produk marginal, terutama dari tenaga kerja, bernilai positif. Fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal. Dengan demikian, industri perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan dan para pekerja dari pedesaan. Dan para pekerja dari pedesaan itu dapat memperoleh pekerjaan tersebut dengan jalan urbanisasi. Soal ketiga yaitu teori upaya minimum kritis oleh Les Boylston dan perangkap keseimbangan tingkat rendah oleh Nelson menekankan hubungan dan pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita sesuai dengan tingkat pembangunannya. Dengan menggunakan kurva, jelaskan menurut salah satu teori tentang hubungan antara laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Berdasarkan kurva di samping, bagian A adalah persentase laju pertumbuhan penduduk, yang B adalah laju investasi, yang C adalah laju pertumbuhan penduduk dan pendapatan total. Pada mulanya, penduduk tumbuh cepat bersama kenaikan pendapatan per kapita. Tetapi, bila mana tingkat pertumbuhan penduduk mencapai batas fisik atas, ia mulai menurun bersama kenaikan lebih lanjut pada pendapatan per kapita. Pada tingkat keseimbangan stabil, pendapatan per kapita, laju tabungan dan setelah itu laju investasi neto, keduanya berada pada tingkat yang rendah. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menaikkan laju tabungan dan investasi melalui kenaikan laju pertumbuhan pendapatan nasional total ternyata dibuntuti oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang mendorong balik pendapatan per kapita tersebut ke tingkat keseimbangan stabilnya. Jadi, ekonomi terbelakang terjerat dalam perangkap keseimbangan tingkat yang rendah. Soal yang keempat, yaitu Rosenstein, Rodal, Nurk, dan Lewis mengemukakan tentang pentingnya pertumbuhan yang berimbang pada semua sektor untuk mengatasi keterbelakangan dan mempercepat proses pembangunan. Bagian A, sebutkan pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga teoritis
doktrin pertumbuhan berimbang tersebut. Menurut Rosenthal, anggapannya mengenai keseimbangan yang harus diciptakan tentang pentingnya pertumbuhan berimbang, yang utama adalah bahwa seringkali produk marginal sosial atau PMS dari suatu investasi berbeda dengan produk marginal private atau PMP. Dan jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai dengan PMS-nya, maka laju pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat daripada jika tidak dirancang bersama. Menurut Norks, keseimbangan yang harus diciptakan tentang persaingan pertumbuhan berimbang adalah dengan dipecahkannya lingkaran setan kemiskinan, sehingga perkembangan ekonomi akan menyusul. Pada sisi penawaran, lingkaran ini berupa kapasitas kecil untuk menabung karena berawal dari pendapatan real yang rendah. Pada sisi permintaan, dorongan untuk investasi adalah rendah karena rendahnya permintaan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan real penduduk. Menurut Lewis, keseimbangan yang harus diciptakan tentang pentingnya pertumbuhan berimbang adalah ia berpendapat bahwa di dalam program pembangunan, semua sektor ekonomi harus tumbuh secara serentak untuk menjaga keseimbangannya yang tepat antara industri dan pertanian, serta antara produksi untuk konsumsi dalam negeri dan produksi untuk ekspor. Soal yang bagian B adalah kemukakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga teoritis tentang keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Tujuan dari dikemukakannya keharusan melakukan pertumbuhan berimbang adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana jika semua industri dibangun secara serentak, maka jumlah tenaga yang terserap akan sangat besar. Dengan cara ini, ia akan tercapai dan tercipta permintaan barang dari masing-masing industri satu sama lain, dan semua barang akan menjadi habis terjual. Soal yang nomor 7, yaitu Gunnar Myrdal menggunakan konsep dampak balik dan dampak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh 3 faktor atau kekuatan yang menimbulkan dampak balik. Yang bagian A, tuliskan definisi dampak balik dan dampak sebar. Dampak balik merupakan semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini, Myrdal memasukkan dampak imigrasi, perpindahan modal dan perdagangan, serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab sirkuler antara faktor-faktor baik non-ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebar merujuk pada dampak momentum pembangunan yang menyebar secara sertifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Yang bagian B, jelaskan bagaimana 3 kekuasaan dampak balik menyebabkan terjadinya ketimpangan regional. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang. Asal ketidaksamarataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar non-ekonomi.
Ketimpangan regional berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Demikian jawaban ujian akhir semester saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.